Hey dog, you get some ice cream? Only a spoonful. Fearless. Halo guys, welcome to my channel. Nama saya Muhammad Lubi Firdaus dengan NPM 52216110444, jurusan Hubungan Internasional, dan saat ini sedang kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, di sini saya ingin mengenalkan kepada kalian apa sih itu ilmu hubungan internasional dengan topik sejarah dan perkembangan ilmu hubungan internasional. Kalian pasti penasaran kan? Check it out. Halo. Nah, di sini kita akan membahas sejarah dan perkembangan ilmu hubungan internasional dengan tema mengenal lebih dekat ilmu hubungan internasional. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk saling memahami antara negara-negara di dunia internasional dan untuk membangun perdamaian dunia. Ilmu hubungan internasional adalah cabang keilmuan yang secara spesifik mempelajari dinamika hubungan antar negara, organisasi, perusahaan, maupun individu yang mempunyai pengaruh lintas negara serta implikasinya. Nah, bagaimana sih awal terbentuknya ilmu hubungan internasional? Ilmu hubungan internasional diawali pada Perang Peloponnesia pada tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Di sini terbentuklah namanya hubungan antar negara. Perang Peloponnesia ini terjadi antara Athena kuno dengan Sparta dan sekutunya masing-masing. Awal dari terjadinya perang adalah dikarenakan Athena yang bersekutu dengan Kokira. Akibatnya Sparta yang merasa keamanannya terancam membuat tindakan yang bisa dibilang agak cukup agresif dan terjadilah perang. Sempat terjadi perdamaian ya pada tahun 421 sebelum Masehi, yaitu adalah perdamaian Nicias. Tapi selang beberapa tahun kemudian Athena menyerang salah satu sekutu dari Sparta. Akibatnya perang terjadi kembali. Dan setelah beberapa tahun kemudian juga Athena menyerah kepada Sparta akibat mengalami kekacauan politik di dalam negeri dan adanya ikut campur Persia yang bersekutu dengan Sparta. Kita lanjut ke Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian ini terbentuk di Osnabrück dan juga Münster. Perjanjian ini terbentuk untuk mengakhiri perang 30 tahun Kekaisaran Romawi Suci dan perang panjang 80 tahun antara Spanyol dan juga Republik Belanda. Nah, pada Perjanjian Westphalia ini terbentuklah atau lahirlah konsep negara berdaulat serta pengendalian agresi militer hubungan antar negara untuk menyetarakan posisi. Konsep dalam Perjanjian Westphalia memuat prinsip hukum internasional yang sekarang berlaku, yakni norma tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah dan urusan dalam negerinya, jadi hak yang mesti diakui, meski negara tersebut lemah ataupun kuat. Nah, karena itulah banyak sejarawan berpendapat bahwa Perjanjian Westphalia ini adalah tonggak penting bagi kemunculan negara modern. Prinsip-prinsipnya juga dianggap mengawali bentuk sistem hubungan internasional yang bisa disebut juga adalah Westphalia System. Nah, selanjutnya puncak perkembangan ilmu hubungan internasional itu terjadi pada saat Perang Dunia ke-1, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918. Akibat Perang Dunia ke-1 ini terjadi dikarenakan terbunuhnya Prince Ferdinand putra mahkota Austria-Hungaria dan ikut campurnya negara di Eropa pada Perang Serbia dan Austria-Hungaria. Akibatnya lah terjadilah Perang Dunia ke-1, yaitu di antara blok sekutu dan juga blok sentral. Dampak Perang Dunia ke-1 yaitu korban jiwa yang sangat banyak, rusaknya beberapa infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, akibat terjadinya perang tersebutlah para negara-negara yang ada di bumi, atau bisa bilang
pelaku di internasional ini merasa butuh suatu organisasi internasional untuk menjamin perdamaian dunia, yaitu terbentuklah LBB atau bisa dibilang Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 dengan tujuan utama yakni menjamin perdamaian dunia, mencegah peperangan, melakukan diplomasi terbuka, dan menaati hukum serta perjanjian internasional. Tetapi LBB gagal dalam menciptakan kedamaian dan terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, LBB ini tidak memiliki peraturan yang mengikat, serta sifat keanggotaannya itu bersifat sukarela. Akibat dengan begitu, masih banyak negara-negara yang masih melakukan perluasan wilayah, sama halnya pada saat terjadinya pada Perang Dunia I. Nah, akibat LBB yang gagal dalam menjamin perdamaian dunia, LBB pun dibubarkan dan dibentuk ulang, yaitu adalah PBB atau kita bilang adalah Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, di PBB pun terbentuklah Piagam PBB agar terjaminnya perdamaian dunia. Nah, akibat perang tersebut membuat dunia sadar akan pentingnya suatu kerjasama dan perdamaian demi terciptanya hidup saling berdampingan yang aman dan harmonis. Ilmu hubungan internasional mulai dikembangkan pada tahun 1919 di Universitas Wales, dan mulailah penyebaran ilmu hubungan internasional hingga ke mancanegara sebagai jurusan politik internasional. Nah, tujuan yang idealis ini merupakan ide dari Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson, setelah melihat dampak negatif dari Perang Dunia I bagi umat manusia. Nah, sekarang perkembangan ilmu hubungan internasional itu sangatlah pesat dan berbagai macam teori-teori terdapat pada hubungan internasional. Tapi di sini saya ingin menjelaskan 4 teori dasarnya. Yang pertama adalah realisme. Nah, asumsi dasar realisme ini, negara adalah aktor utama dan paling dominan dalam HI. Hubungan antar negara lebih bersifat konfliktual daripada kooperatif. Negara bersikap self-help, akan selalu selfish dan berusaha memperoleh kepentingan nasionalnya sendiri, yaitu keamanan dan power. Selanjutnya yaitu adalah liberalisme. Liberalisme ada asumsi dasar liberalisme. Aktor utama dalam HI bukan hanya negara, tetapi aktor-aktor non-negara, organisasi internasional, bahkan individu. Nah, struktur internasional itu bersifat kooperatif daripada konfliktual, berbeda dengan realisme. Negara cenderung bekerja sama untuk mencapai kepentingan masing-masing yang menciptakan hubungan non-zero sum game. Nah, selanjutnya itu adalah Marxisme. Aktor utama dalam HI adalah kelas sosial atau bisa dibilang kelompok sosial yang digolongkan berdasarkan pada kepemilikan materialnya atau posisi tertentu dalam proses produksi. Nah, kepentingan nasional lebih mempresentasikan kepentingan kaum kapitalis borjuis atau bisa dibilang para orang-orang kaya kita sebut. Nah, negara dijadikan alat untuk mengamankan dominisasinya atas kaum proletar atau bisa kita bilang adalah kaum miskin atau orang-orang miskin. Nah, yang terakhir adalah konstruktivisme. Asumsi dasar konstruktivisme, kepentingan nasional ini adalah realitas yang terkonstruk atau terbangun secara sosial. Kepentingan nasional merupakan sesuatu yang muncul dalam proses interaksi antar aktor sehingga bisa berubah-ubah, jadi tidak sama. Struktur atau hubungan internasional terdiri dari unsur-unsur yang tidak kasat mata. Artinya HI tidak ditentukan oleh faktor-faktor material, melainkan faktor-faktor ideasional. Misalnya seperti faktor ideasional itu seperti norma, nilai, gagasan, ide, jauh lebih penting daripada faktor material. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui faktor internal dan eksternal. Mengapa sih suatu negara melakukan hubungan internasional? Yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah adanya kekhawatiran jika negaranya terancam.
Nah, pasti suatu negara menjalin hubungan internasional karena khawatir jika negaranya akan dikudeta atau mendapatkan intervensi dari negara lainnya. Yang kedua adalah sumber daya alamnya yang kurang merata. Nah, dari sini kita mengetahui adalah pasti semua negara membutuhkan suatu bahan-bahan atau bisa dibilang produksi, tapi tidak semua SDA yang dimiliki negara tersebut merata atau bisa dibilang ada. Seperti contohnya di Inggris kan tidak memiliki atau tidak bisa menanam padi, maka mereka mengimpor padi atau beras dari Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah kebutuhan nasional kurang tercukupi. Jalinan hubungan internasional antar negara dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nasional. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut. Contohnya yang seperti itu yang saya bilang pada saat yang kedua, yaitu SDA yang kurang merata. Nah, yang keempat itu ingin mewujudkan kepentingan nasional. Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional, contohnya di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Agar bisa mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pasti suatu negara melakukan hubungan internasional kepada negara lain. Atau bisa dibilang menjalin hubungan internasional kepada negara lain. Nah, yang terakhir yaitu adalah kondisi dan letak geografis yang berbeda. Negara akan menjalin hubungan internasional jika kondisi dan letak geografisnya berbeda sehingga mempengaruhi beberapa bidang kehidupan. Contohnya itu ya seperti yang saya bilang, yaitu juga negara yang tidak bisa menanam padi akan mengimpor beras dari negara lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah ketergantungan antar negara. Negara tidak bisa bertumbuh satu hanya pada kemampuan nasionalnya sendiri. Sama halnya seperti manusia. Kita tidak bisa hidup secara sendiri. Pasti kita membutuhkan sosial, atau bisa dibilang kita membutuhkan orang untuk bisa hidup. Sama halnya juga dengan begitu, negara pasti juga membutuhkan negara lain untuk bisa bertahan hidup. Contohnya itu seperti penyelesaian masalah ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Atas kesadaran inilah antar negara akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan internasional. Yang kedua adalah membangun komunikasi antar negara. Dengan begitu persahabatan dan kerjasama antar negara itu menjadi lebih erat. Dan yang ketiga, ingin mewujudkan tatanan dunia baru. Negara menjalin hubungan internasional karena ingin memberi manfaat untuk kesejahteraan serta perdamaian masyarakat dunia. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan ilmu hubungan internasional. Semoga dari materi dan penjelasan yang saya sampaikan kepada kalian berguna untuk kalian dan membuat kalian lebih penasaran tentang ilmu hubungan internasional. Dan saya tahu di mana kalian bisa mendalami ilmu tersebut, yaitu di Universitas Teknologi Yogyakarta. Terima kasih kembali dan saya minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya juga manusia, makan nasi. Dan juga saya pamit undur diri. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.